juga. Jadi ada Pergub Bali khusus 555 tahun 2019 yang mendukung layanan ini. Jadi layanan kesehatan tradisional Bali ya, terintegrasi. Nah, kita integrasikan di Rumah Sakit Bali Madara tahun 25 Maret 2022 kita buka di sana. Saya memulai bersama dokter, saya apoteker, dan saya apoteker, kami mendalami sistem pengobatan tradisional Bali selama 14 tahun. Sehingga saya temukan sistem dan metode itu, dan sistem dan metode itu kita aplikasikan di rumah sakit. Jadi tujuan pengobat tradisional datang di Polri itu membantu dokter untuk menganalisa adanya dugaan non medis di luar medis. Karena banyak sekali pasien-pasien tak kunjung sembuh, ternyata di luar rumah sakit kita bantu, ternyata penyebabnya non medis. Nah, kita bicarakan dengan Pak Gubernur ACC, jadi kita terintegrasi di sana. Dan ini layanan ini ya, saya yakin satu-satunya, mungkin di Indonesia bahkan di dunia mungkin satu-satunya mengintegrasikan antara medis non medis. Itu dengan balian apa ya? Kalau dibilang balian mungkin boleh, tapi ya kita di sana adalah sains tradisional sainsnya. Jadi kalau balian dan dukun selama ini kan tidak sustainable. Dan kita ciptakan sistem dan metodologi ini bisa dipelajari oleh semuanya. Kalau balian cenderung kadang-kadang kan hanya dia dan tidak bisa dijelaskan. Iya. Ini Yes, mau ditutup Pak, silakan. Yes. Nah, iya silakan. Kalau balian dan silakan dia bisa dijelaskan. Kalau balian dan dukun itu ya tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme non medis menjadi medis. Dan ini saya buat sistem dan metode ini bisa dijelaskan. Bagaimana non medis ini bekerja sehingga menimbulkan medis dalam tubuh pasien. Memang dasar ilmunya juga anatomi fisiologi manusia. Cuman di sana kita ada pembelajaran, ada ilmu yang kita bisa di sana bisa dipelajari oleh semuanya dengan meningkatkan inner power dari pasien, sehingga kalau sudah inner power pasien inner power dari seorang pengobat bangkitkan itu, kalau sudah dia terbiasa dengan inner power itu, energi positif dalam tubuhnya bisa disalurkan. Nah, energi positif inilah bisa mendeteksi pasien non medis. Nah, pasien non medis ini itu memang aura energinya negatif. Sehingga kalau kita sudah terbiasa membangkitkan inner power kita dengan sistem dan metodologi yang benar, karena selama ini tidak ada sistem dan metodologi itu yang benar. Nah, itu nanti kalau kita deteksi pasiennya, itu akan seperti aliran listrik. Dan itu tempatnya tertentu, kalau memang di jantung jadi jantung, di kepala. Dan itulah yang saya temukan, yang saya mau perkenalkan, dan saya juga aplikasikan di rumah sakit dengan clinical database. Clinical database ya di buku ini saya cantumkan 70 pasien. Karena dari 2022 Maret sampai kemarin itu lebih dari 1.400 kunjungan pasien yang kita sudah bantu dengan metode ini. Pasien rata-rata yang sembuh dan senang. Jadi metodenya itu apa ya Pak? Metodenya itu apakah kalau di Bali itu apa namanya? Energi ya pakai namanya. Itulah untuk membangkitkan energi seorang pengobat. Itu namanya inner power. Kayak sugesti gitu ya. Sugesti juga dibilang itu bagian. Bagian dari sugesti kan bagian. Ini kalau sugesti kan tidak bisa kita ajarkan kepada orang. Ilmu ini bisa seperti ilmu kedokteran modern, bisa dipelajari di kampus. Tapi kayak Reiki gitu Pak. Reiki juga ya itu sebenarnya cuma sebagian saja. Ini sumbernya adalah aksara tradisional Nusantara yang lestari di Bali. Namanya aksara sastra Jebe Awiniar Sanya Kanjisaka. Jadi kalau di Bali itu namanya Hane Carake, di Jawa Hono Coroko, di Sunda Ngalagena Hane Caraka. Dan ini saya udah pelajari, saya keliling. Jadi saya keliling tinggal 20 tahun saya keliling. 14 tahun saya dalami ini sehingga temukan metode itu yang tidak terkait dengan namanya ilmu yang tidak terkait dengan agama. Ini ilmu sains murni yang bisa dipelajari. Nah, ini mana mau saya perkenalkan, karena kalau tanpa clinical base evidence mungkin para dokter nggak percaya.
Jadi kalau alurnya gimana Pak? Jadi pasien datang, diterima oleh dokter, diperiksa secara fisik, ditanya riwayat penyakitnya, riwayat mencari pengobatan. Ini dokter umum atau spesialis? Karena polikesral. Jadi dicek fisiknya, jadi tensinya, nadinya dicek secara fisik, kemudian ditanya riwayat sakitnya, riwayat mencari pengobatan, riwayat minum obat, hasilnya apa, berapa lama dia mencari pengobatan. Karena di sana ketahuan pasiennya sudah pilih mencari pengobatan, sudah ambil putus asa dari dokter umum, spesialis sampai profesor, bahkan dalam negeri luar negeri. Nah di situ kita bantu. Kalau sudah seperti itu kondisi pasiennya, dokter umum kan tidak mungkin mengalahkan spesialis kan, karena pasien sudah bilang udah spesialis, subspesialis, profesor. Nah disitulah dokter umum mengantarkan ke tempat saya di dalam untuk analisa di luar medisnya. Nah disitulah metodologi tradisional kita manfaatkan untuk membantu dokter. Jadi menemukan faktor X yang ada faktor non medis itu. Kalau sudah ketahuan, kita keluarkan non medisnya, kita bersihkan dengan metode itu, kemudian juga diambil aura negatifnya dengan metode Sunda anak Sunda yang melestari di Sunda dengan kuing, itu bisa ketarik. Jadi hitam, jadi logam yang bahannya itu perak sama emas putih. Itu kalau sudah itu dengan klor itu, klor ayam kampung dengan putihnya aja kita tarik ini kan. Jadi ininya logam yang putih ini kalau memang ada auranya kita jadi hitam. Dan itu tidak bisa dibersihkan dengan sabun atau dibersihkan dengan tanah atau apa. Nah itu yang mau kita perkenalkan karena itu nyata dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Sebenarnya tidak dengan berhubungan dengan klinik, tidak berhubungan, tapi memang penyebabnya itu memang ya sesuatu yang tidak kelihatan secara medis. Walaupun dideteksi dengan alat diagnostik secanggih apapun ya tidak kelihatan. Terus tanggapan dari komite mediknya gimana Pak? Kan biasanya komite medik ini agak terlalu konvensional banget ya. Iya. Nah, kalau ada itu karena gimana? Mereka pada umumnya awal-awal kan resisten. Tapi karena hasilnya positif, bisa membantu pasien, menyembuhkan pasien, akhirnya belakang. Nah sekarang dari segi aturan kan belum mendukung. Makanya saya datang ke Kemenkes ini biar ini dijadikan masukan ke pemerintah, ke presiden, ke wakil rakyat untuk dijadikan bisa mengayomi metodologi ini. Dan ini belum ada. Ini saya ciptakan dari warisan leluhur. Dari warisan leluhur abad 12 kita ada basicnya juga ada lontarnya. Dan kita jadikan sebuah buku, sebuah ilmu yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Kalau dukun kepalian kan selama ini kan cuma nggak bisa, jadi cuma penjelasannya ya memang seperti itu kan. Ada penjelasannya, makanya mempelajari ini ya kesrat ini ya kesehatan tradisional ini, metode ini ya dasarnya anatomi fisiologi tubuh manusia. Nggak boleh enggak, karena secara ilmu kedokteran tubuh manusia itu sudah diteliti dengan detail dari sadar. Nah, makanya dasarnya itu bagaimana murid aksara itu dalam tubuh itu dengan metode yang khusus. Kan gini, Bapak kan apoteker ya? Ya, saya apoteker. Nah, Bapak apoteker. Nah, Bapak kan kalau apoteker itu kan kita nggak mempelajari tentang anatomi fisiologi kan ya? Nah, tapi kan maksudnya cuma dasar aja kan ya, cuma 1 semester ya. Nah, itu kan Bapak dalam mempraktekkan ilmu ini, Bapak bisa nggak memahami secara ini loh Pak, secara komprehensif anatomi tubuh manusia itu seperti apa? Untuk Bapak itu gimana Pak? Ya kita pelajari itu. Oh Bapak pelajari dari khusus atau sendiri? Sendiri. Oh Bapak pelajari sendiri ya? Ya kita seorang medis juga harus tahu itu. Makanya tubuh manusia yang dipelajari oleh ilmu kedokteran modern itu kan anatomi itu kan terdiri dari sistem kan. Sistem ada sistem rangka, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem saraf, semua sistem ini kan tubuh manusia ada di sistem. Di balik sistem kan ada organ, di balik organ ada jaringan, di balik jaringan ada sel, di balik sel ada DNA, di balik DNA ada RNA. Nah, gimana non medis ini mencengkram kan kita tahu. Kalau dia mencengkram di jantung,
Dan dia cara non medis ini juga beda-beda. Ada yang mencengkram menimbulkan inflamasi, ada dia juga menaburkan racun, toksin, ada juga mengikat-ikat sel-sel sistem sarafnya sehingga terjadi blokade. Ada juga memblokade sistem kardiovaskuler. Jadi di situ kita tahu non medis ini menyebabkan medis. Sehingga begitu kita keluarkan itu dan auranya kita keluarkan, kita bersihkan itu, ada sisa medis ini yang harus ditangani secara medis, baru serahkan ke medis. Nanti di situ baru jelas secara medis, dianalisa ulang lagi secara medis, dianalisis kemudian dibantu oleh diagnosis, ketahuan dari sana. Awalnya kan sumir nih, karena faktor X ini yang ini, yang menghambat, menjadi penghalang. Kalau ini sudah dibersihkan, jadi ketahuan dah lukanya di mana, apa penyumbatannya di mana, apa dia menimbulkan infeksi di sana. Nah di situ cek lagi secara medis, ketahuan dah semua masalah. Pak, kan dari 70% dari Pak ya yang sudah 70% kita. Nah 70% itu tadi kan karena faktor non medis. Non medis itu penyebabnya apa kira-kira Pak ya? Apakah karena faktor kimia, apakah karena faktor teluh, apa seperti apa? Kalau non medis ya kita harus bicara jujur ya. Kalau non medis itu ya di luar namanya magic, dan itu bisa dipelajari. Itu Dari 70 orang ada itu golongannya. Dari 70 orang itu rata-rata apa penyebabnya yang non medis? Non medis Iya, maksudnya apakah karena faktor itu kan serangan, ada serangannya, ada serangannya, ada juga yang memang susah itu ya kita harus bicara gamblang ya, biar tidak, makanya inilah ilmu yang sebenarnya bisa dipelajari, karena kita hidup ini kan ciptaan Tuhan kan bukan hanya manusia. Ciptaan Tuhan menciptakan semesta ini tata surya ya, ada tata surya, ada 3 kekuatan utama, ada matahari, bulan, bintang, lainnya ada namanya Merkurius, Venus, Mars, itu namanya planet. Ya kita bicara bumi. Ya, di bumi ini juga Tuhan menciptakan bukan hanya bumi, ada isi dan semuanya. Isinya apa? Tumbuhan, hewan, manusia, untuk kali dengan jin setan sama. Juga ada sinar sucinya, rupa dewa itu bisa dipelajari. Dengan pemahaman seperti itu, kita akan paham. Yang makanya begitu Tuhan menurunkan sepasang manusia ke dunia, ya, ini ada di ajaran juga di Islam juga ada, namanya Adam Hawa kalau di situ, ya, dia menciptakan sepasang, ya, ketemu di Arafah, dia memulai peradaban di bumi ini, diberikan kuasa penuh oleh Tuhan untuk memulai peradaban di bumi ini. Manusia dikuasai. Kenapa manusia? Karena manusia ciptaan paling sempurna. Diberikan kuasa penuh, kewenangan penuh untuk memulai peradaban, mempertahankan peradaban, juga menghancurkan peradaban manusia. Dan setelah sepasang manusia diturunkan ke bumi ini, ciptaan lainnya seperti buta kalau dengan jin, setan sama, setan itu diperintah tunduk oleh Tuhan, tunduk kepada manusia. Ini buta kalau dengan jin langsung tunduk. Ya, setan dan samar itu tidak mau tunduk karena menganggap dirinya berdebat dengan manusia. Disitulah kena hukuman. Ini cerita sedikit kalau mau belajar mengenai non medis, ya, pemahamannya ini ya. Kalau kita sudah berikan pemahaman ini, belajar ke anatomi seluruh manusia, nanti bisa dibagikan menjadi power bisa. Karena memang yang dimainkan oleh manusia ya, butuh kalau dengan jin setan sama ini, memang tunduk. Dia tunduk pada manusia seperti apa? Yang bisa memulai dirinya, bisa menguasai dirinya, bisa menguasai dirinya, bisa menguasai. Nah inilah yang dukun-dukun yang itu yang bergerak orang berdiri diserang ini diserang, itulah yang masuk merusak sistem di dalam. Itu bisa masuk, misalnya jin bisa masuk merusak sistem di dalam. Apa yang dirusak? Tergantung target. Kalau target mati, organ yang target adalah jantung dan sistem nafas. Target sakit, target gila. Ada juga sayangkali yang mau mengendali pikiran. Alih-alih hipnotis itu menggunakan kekuatan sayangkali sebagai pengendali pikiran. Jadi masing-masing ada kekuatan. Dan manusia yang bisa itu manusia yang mempelajari ini bisa mengendalikan itu dan bisa dipakai, bisa digunakan. Jadi Tuhan kan bersabda, Tuhan memberikan
anugerah lebih tinggi kepada manusia, lebih tinggi setingkat derajat, di balik itu ada hukuman berlipat. Di Islam saya juga alumni ini Universitas Islam Indonesia. Jadi kita pelajari semua. Jadi Kristen kita pelajari, Islam kita pelajari, Hindu. Saya orang Bali, basic saya itu. Tapi setelah saya masuk ke sini, ini semuanya hanya menjadi ilmu.